Shalom Jabodetabek. Oke, shalom yang di online. Shalom, shalom, shalom gitu ya. Oke, mungkin yang di onsite boleh minta siapin mic di tengah-tengah kali ya. Minta tolong teman-teman. Ya, just in case. Oke. Siang hari ini kita akan mendengarkan tentang The Price of Anointing ya, judulnya The Price of Anointing. Saya mau mulai dengan pertanyaan ya, pertanyaan yang pertama nih ya, dan saya expecting untuk kita menjawab. Teman-teman yang di online juga boleh menjawab. Nanti kalau ada yang menjawab nanti Kakak Jo boleh bacain kali ya jawabannya. Kakak Jo online kan ya, kan ada mikrofon. Ya, pertanyaan yang pertama, siap? Siap? Wih, ada Putri. Siap 1, 2, 3? Oke, ya. Kita mungkin kurang dari 1 jam mungkin. Ya, kita lihat aja. Kita mungkin kurang dari 1 jam. Jadi mari taklukkan pikiranmu untuk tidak memikirkan habis ini makan di mana. Aduh panas banget, mau pergi kemana habis ini gitu ya. Nontonnya jam berapa gitu ya. Bakal semacet apa pulang dari tempat ini ya. Karena udah persiapan 17-an dan teman-temannya. Tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan supaya kau berhenti datang hadir. Mau di PA, mau di persekutuan-persekutuan ya. Lalu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kembaran saya sudah datang dengan baju 12 disciples. Oke. Waktu dengar kata pengurapan atau anointing ini, kalau ada yang datang di hari di minggu pertama pasti tahu ya. Apa yang saudara-saudari bayangkan atau timbul dalam hati? Raise your hand before you answer. Answer. Ya. Minyak. Apalagi? Ini kok silent, ini kan murid ya. Tidak kebetulan saya guru ya. Kelas saya nggak pernah se-silent ini. Biasanya udah rebutan-rebutan mereka untuk jawab. Masa kalah sama anak kelas 4? Ya, minyak. Zaitun. Perkenanan Tuhan, jangan lihat gambarnya. Apalagi? Tegas ilahi pasti datang di persekutuan minggu pertama ya. Di online ada yang jawab? Onsite lagi? Pemulihan? Kuasa? Kuasa ya yang jawab, kuasa, terima kasih. Ada lagi? Oke. Kalau gitu, kalau mendengar kata pengurapan lalu dikaitkan kepada orang, siapa pribadi atau orang yang saudara-saudari bisa pikirkan atau timbul dalam hati? Daud, Imam, Raja. Ayo Yesus. Online? Masih mikir cina. Samuel, cakep. Ya pasti Daud, Samuel, Raja, Saul. Apalagi? Tuhan Yesus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut saudara-saudari, seberapa penting pengurapan itu? Penting banget. Penting banget. Dari skala 1 sampai 100 tuh pengurapan ada di level berapa atau angka berapa? 1000. Oke, pertanyaannya dari 1 sampai 100 jawabnya 1000. Haleluya ya. Nah, lalu kalau 1000 nih, saudara-saudari itu seberapa menginginkan miliki yang namanya pengurapan ini? Tadi jawabnya 1000, sekarang diam 0. 1000. 1000 yakin nih? Kenapa sih silent banget belum makan? Saya yang belum makan ya. Oke. Ya. Nah, saya mau reminder lagi ya untuk yang di online maupun yang di onsite bahwa persekutuan gabungan kita dari awal tahun itu tuh bentuknya series. Ya. Jadi kalau ada yang datang dari minggu pertama kita bicara tentang apa? Apa? Panggilan dan pengurapan ilahi. Minggu kemarin supernatural faith. Lalu hari ini bicara tentang the price of anointing ya. Yang minggu pertama belum diposting ya. Kalau minggu yang kedua kayaknya juga belum ya, tapi sudah ada ya. Itu kalau didengar kembali teman-teman, benang merahnya tuh benang merah banget ya, kayak kirmizi ya. Kayak loh ini Mas Toro cerita lagi apa yang Kak Yorga bilang. Jadi gini, jangan sampai missed.
Kalaupun oh iya Kak ada persekutuan di wilayah, ada PA yang memang nggak bisa digeser karena mungkin datang ke tempat itu lalu kemudian bisanya waktu itu anaknya gitu ya lalu PA dulu gitu. Setelah itu tanyakan, hubungin admin. Kakak admin saya punya, saya mau minta rekaman kemarin persekutuan karena saya nggak bisa hadir karena alasannya ini. Ya nanti kakak admin akan mengarahkan kepada petugas multimedia dan helps yang akan memberikan link mungkin. Kalau alasannya itu di ACC sama pembimbing ya biasanya atau leaders ya. Nah supaya apa? Supaya kau nggak dapat setengah-setengah dari apa yang sebenarnya lagi Tuhan bagikan, Tuhan kerjakan secara korporat di tengah-tengah kita. Saya dengarkan lagi ya khotbahnya Kak Yorga, saya dengarkan lagi khotbah Mas Toro ya, dan saya sangat diberkati. Ya, saya nih the next level untuk apa yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Sangat sayang kalau kau cuma dapat sepotong. Ya, dan jangan lupa catat, lalu gini, jangan egois, ingatkan saudara-saudari keturunan PA-mu. Anak-anakmu, ingatkan, supaya mereka bertumbuh dan kita bertumbuh sama-sama dalam apa yang mau Tuhan kerjakan ya. Kalau di grup Bandung dan Jawa tuh ya, peringatan dari pemimpin wilayahnya adalah karena waktu sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Jangan sampai kau miss dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. Oke, pengurapan. Next, di minggu pertama ya, pembimbing saya sudah memberitahukan pengurapan adalah tindakan yang mengkhususkan seseorang atau sesuatu bagi Allah. Ya, melalui tanda fisik, minyak tadi, atau tanda rohani, Roh Kudus ya, garis bawahi Roh Kudus. Untuk menerima kuasa dan otoritas ilahi. Berarti ciri orang yang diurapi dua halnya adalah dia punya yang namanya kuasa dan dia punya yang namanya otoritas ya. Ini tinggal kita refleksikan nih ke diri kita. Kita udah punya kuasa dan otoritas belum? Ya kalau kayak minggu lalu waktu Mas Toro bagi, imanmu tuh iman apa? Dari perkataan mana? Kalau enggak jadi kenapa letoy? Ya balikin lagi, gara-gara kamu dapat imannya dari mana? Soalnya kalau dari firman Tuhan nggak bisa gagal, kata Yesaya, kata firman Tuhan sendiri. Lah kalau firman Tuhan nggak bisa gagal, yang gagal siapa? Kan kayak Mas Toro bilang yang gagal saya Tuhan, bukan firmannya yang gagal. Ya, nah ini, kau udah punya otoritas, kau udah punya kuasa belum? Kalau belum coba hari ini kau refleksikan dalam dirimu. Ini pelan-pelan ya kita ya. Coba hari ini aja nih di ladang, di tempat, di keluarga, dalam apa yang hari ini Tuhan percayakan untuk kau kerjakan, kau punya kuasanya, kau punya otoritasnya enggak? Atau kamu lagi dikuasain? See the difference? Gitu. Sampai akhirnya kamu stres, kamu bingung, kamu marah, ngeluh terus, sakit mulu, ya ampun, capek. Ya kan? Keluhannya selalu sama. Tiap kali datang PA, kakak PA udah hafal nadanya adalah do dari E. Ya, karena yang akan dikeluhkan duluan pasti itu. Ya, kalau bercandanya kami di kantor gitu ya. Jadi kalau ada yang baru bangun saya, kita geng bangun 1 jam 4. Mana? Sedikit kali, geng bangun jam 1 jam 4. Ya, kita bangun 1 jam 4, kita baru 1 ya. Ada teman-teman saya yang sudah di kereta. Karena mereka tinggal di Bekasi, kerjanya di Puri ya. Jadi jam 4 pagi udah di kereta. Kalau enggak terlambat, kita kan masuk 6.30. Bayangkan ya, 6.30. Lalu itu jadi keluhan mereka enggak. Karena mereka berkuasa atas apa yang mereka putuskan atas hidup mereka. Orang dalam tanda kutip dunia aja tahu prinsip itu. Jadi mereka nggak mengeluh, mereka tahu itu yang harus mereka kerjakan. Nah, tapi ngana punya Tuhan, kau baca firman tiap hari, kau berdoa tiap hari, apakah hari ini kau menemukan ada kuasa dan ada otoritas? Atau lagumu sama aja? Karena kau nggak punya kuasa, kau nggak punya otoritas. Kalau nggak punya itu, balik lagi dengerin nanti kalau udah diposting ya, ada Kak Thomas atau Kak Catherine ya, dalam minggu ini harusnya diposting. Dengerin lagi tuh, yang Kak Yorga maupun Mas Toro kemarin bagikan tentang iman, tentang pengurapan. Nah, jadi orang yang diurapi punya kuasa, punya otoritas. Nah sekarang saya mau kita bayangkan kalau kita hidup dalam kuasa dan otoritas. Sebenarnya ini juga kemarin tuh Mas Toro bilang kalau kau punya kuasa dan otoritas, kau tuh nggak bersusah payah. Ya, dari
cerita minggu lalu gitu ya, dari khotbah minggu lalu ya, ada salah satu juga yang Mas Toro ceritakan tuh yang saya juga sama gitu ya. Jadi long story short, kemarin tuh kan masa liburan sekolah, tapi karena saya dalam kontrak, lalu saya saya dalam masa transisi untuk masuk kontrak tahun ajaran baru, jadi guru lain libur, kami nggak libur. Karena ada persiapan-persiapan dan laporan-laporan yang harus kami lakukan gitu ya. Nah, lalu minggu kemarin ternyata terjadilah huru-hara. Karena yang minggu lalu Mas Toro singgung, gaji. Ya kan? Kan dianggapnya lembur harusnya. Tapi tidak dibayarkan. Karena saya memang pernah ya, karena kalau pernah di korporat ya kamu berlaku sebagaimana kontrak dan membaca kontrak, betul ya? Gitu. Jadi saya satu-satunya yang tidak ada keluhan, tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa. Ya kayak waktu dengar minggu lalu Mas Toro bagi tuh baru pulang kan dari sekolah, saya ngakak-ngakak di jalan. Ini benar banget lagi, pas banget lagi. Jadi akhirnya banyak orang yang dipanggil, banyak orang yang sampai email ke pusat lalu dipanggil. Saya yang adem-adem aja. Jadi hari Jumat saya dipanggil sama kepala sekolah. Miss Esther boleh ketemu di ruangan, oh iya gitu. Gimana Miss gitu. Ini mau menjelaskan sesuatu, oh iya gitu ya. Dijelaskan saya cuma datar mukanya. Kamu gak ada pertanyaan, gak ada keluhan? Enggak sih Miss, kamu emang paham? Paham, yang pertama yang gaji udah dijelaskan di awal tahun gini. Lalu di kontrak ada tertulis gini. Jadi saya tahu kewajiban saya untuk masuk sampai tanggal 30 Juli. Oh, pantas kamu satu-satunya orang yang gak nanya, gak WA, gak email ke pusat, gak cerita ke teman-teman. Gaji kan confidential, yang lain huru-hara. Kenapa? Karena gak punya itu. Nah saya kan bilang dari awal ya, saya di tempat kerja ini saya berdoa dari sekian banyak tawaran yang disuruh masuk yang ini. Kalau refer ke minggu lalu, iman toh, dan suruh masuk, ya kau jalankan. Makanya mau dikasih kelas yang bagaimanapun, ayo kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan ya. Anak-anak yang sangat unik ya, kalau anak-anak one thing ya. Orang tua is another thing ya. Orang tua is another thing ya. Doain. Kenapa? Karena saya punya otoritasnya, saya dikasih kuasanya. Imannya ada, SK-nya jelas dari kebenaran firman. Tahu berapa lama di sini? Tahu. SK-nya kan datang bersama dengan tenggat waktu. Jadi perlu pusing? Enggak perlu pusing. Kau mengerjakan sebagaimana yang seharusnya. Itu punya kuasa, punya otoritas. Bayangkan itu terjadi dalam hidupmu, tapi seluruh aspek dalam kehidupanmu gitu. Nah. Namun untuk itu terjadi ya kan, ada harga yang harus dibayar tentu saja. Nah di nextin dulu, ini di minggu pertama Kak Yorga bagikan tentang ini dampak dari pengurapan. Yang pertama pengudusan dan pengkhususan. Ya ini nanti memang dari harga pun itu akan dari apa yang mau dibagikan hari ini akan disinggung juga ya. Saya buka dulu catatan saya. Pengudusan dan pengkhususan itu dipisahkan terus dibilangnya gini, kepemilikan yang sah untuk menjalankan tugas khusus, cakep banget. Kalau kau punya pengurapan, artinya gini, kau punya kepemilikan Tuhan yang sah atas hidupmu untuk menjalankan tugas khusus. Sehingga dalam apapun yang kau kerjakan, ini minggu lalu disinggung lagi kan, pelayanan adalah segala sesuatu yang Tuhan suruh untuk kau kerjakan, betul? Sehingga dalam segala sesuatu yang kau kerjakan dalam seluruh hari-harimu, ini yang Mazmur bilang acknowledge him in all of your ways tuh ini. Sehingga ada kepemilikan sah dalam menjalankan tugas khusus. Jadi ngana tak, ini terutama bagi yang sudah bekerja, yang kuliah, kau pikir kenapa harus di universitas itu? Kau ditempatkan. Ya karena Tuhan butuh orang yang berdoa di situ supaya ada pergerakan di universitas itu, betul? Di sekolah sama. Kalau nggak ada ngana yang berdoa, apa yang terjadi? Di kantor sama. Ya, sama. Kalau tidak kamu yang berdoa, kau lihat itu kantor sekarang gonjang ganjing semua tempat ya kan? Error nanti. Dipanggilnya buat apa ya, ada nih anak saya cerita ya. Di hire-nya buat apa, tiba-tiba belum 1 tahun udah bisnis plan-nya berubah. Berubahnya total banget. Ya saya tantang dia, tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh cabut, cabut.
Kenapa? Karena dia punya kepemilikan yang sah dalam menjalankan tugas khusus. Jadi ketika kau ditempatkan di satu tempat ada tugas khusus, katakan tugas khusus. Jadi bukan hanya datang ke kantor, masuk pagi, pulang sore, selesaikan pekerjaan, enggak. Ada tugas khusus, benar enggak? Setidak-tidaknya, seenggak-enggaknya firman Tuhan diberitakan di sana. Seenggak-enggaknya orang kanan dan kiri kamu harus dengar tentang berita keselamatan, betul enggak? Itu paling minimum. Karena Tuhan bilang pergilah. Betul? Nah, lalu yang kedua, pemberdayaan dan kesanggupan ilahi. Ya, kalau ini keren banget. Kemampuan supranatural yang terjadi karena pengurapan yang bekerja. Jadi akhirnya tuh kalau saya ingat Kak Yorga bilang gini, gak usah sweat banyak-banyak gitu loh. Berdoa yang banyak. Ada sebuah kesanggupan dan hal-hal yang supranatural. Kalau saya bilang ke salah satu anak PA saya kemarin ya, karena dia lagi nunggu penempatan, saya bilang gini gitu, kamu tanya sama Tuhan, kamu tuh disuruhnya di mana? Kalaupun gak ada jalan di sana, itu yang minggu lalu Mas Soro bilang, Tuhan yang bikin jalan orang kamu dapat SK-nya. Hal yang supranatural terjadi. Tiba-tiba sistem yang belum pernah ada sebelumnya, Tuhan bisa penetrasikan untuk ada. Kenapa? Ada tugas khusus yang Tuhan kasih. Saya ingat dulu banget waktu kami baru pertama-tama dimuridkan, hari Sabtu, Kak Yorga tuh cuma bisa datang hari Sabtu. Iya, terus hari Sabtu itu saya ada kuliah guys. Ya. Ada satu kali kita udah sembah Tuhan selesai pas mulai pemuridan saya harus masuk kelas kan. Terus saya berat banget ya meninggalkan ruangan PA ya udah nangis gitu ya. Drama lah pokoknya turun dari tangga karena kita di chapel dulu lantai 4. Turun dari tangga tuh udah drama dulu, nangis dulu sambil pakai sepatu gara-gara mau pergi kuliah ya. Padahal kuliah wajib ya namanya juga mahasiswa ya. Drama banget ya karena udah menikmati sembah Tuhan bersama saudara-saudari PA saya gitu ya. Terus saya udah turun saya drama tapi dalam kelas saya berperkara sama Tuhan. Hilangin dong kelas ini Tuhan. Hilangin dong kelas Sabtu ini gimana. Masa satu semester tiap kali mereka udah mulai gue harus gak bisa ikut. Nanti dapatnya setengah gitu ya. Saya ingat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu terus dosennya sakit perut. Dosennya harus ada apa, ada kegiatan dosen di waktu itu. Lalu belum sampai sebulan atau sebulan kemudian kelas Sabtu ditiadakan dipindahkan ke Jumat. Sistem diubahkan karena ada perkara ilahi yang harus kau kerjakan. Itu pengurapan punya cara kerja. Lalu yang ketiga pemulihan dan kesembuhan. Ya bahkan sampai ke jasmani. Ya ini nanti ada kaitannya dengan poin pertama yang mau dibagikan tentang harga yang harus dibayar. Ya, lalu yang kelima perlindungan spiritual. Ya, Roh Kudus. Ya bahkan perkara-perkara malaikat terjadi atasmu. Nah, bayangkan hidupmu itu di dalam ini. Dalam semua ini. Hari ini sudah di situ belum? Jawab Sama belum semuanya ya. Saya juga ya masih terus ya mengasah diri untuk mengalami semuanya. Nah, tapi kenapanya? Ini nanti kita terjawab nih kenapa price-nya belum dibayar soalnya. Tapi berita baiknya kita bisa hidup dalam semua ini. Karena kasih karunia tuh enable kita untuk hidup dalam pengurapan ini. Nah, tapi ada harga yang harus dibayar. Yang pertama, namanya sacrifice atau pengorbanan. Ya, kata korban next. Korban artinya pemberian atau persembahan. Ya. Apa korbannya kalau kita mau kuasa dan otoritas yang sama dengan Yesus alami selama kita hidup, ya kita ikutin keteladanannya Kristus, betul nggak? Walaupun udah pasti nggak sempurna ya. Korban kita tuh kan dari bibit yang sudah tercemar ya. Makanya ada kasih karunia. Apa keteladanan Kristus? Markus 10 ayat 45, saya minta satu orang baca. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya, korban. Ya, makanya korbannya utama itu Yesus kan.
Dan kalau dibilang kalau kita mau memiliki pengurapan sama seperti Yesus, keteladanannya Yesus, ini yang harus kita lakukan. Memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Filipi 2 ayat 5, 6, 7, dan 8. Ini yang Yesus lakukan. Korban yang seperti apa yang Yesus lakukan? Filipi 2 ayat 5, silakan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, apa yang Yesus lakukan? Dia mengosongkan dirinya sendiri, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, lalu ia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Makanya Yesus punya semua anointing yang dibutuhkan, dia manusia. Ya kan? Yesus waktu hidup di dunia dia manusia kan? Tapi anointingnya bekerja full atas dia. Siapa manusia di tempat ini? Saya dan saudara. Ini yang Yesus lakukan. Dia bayar harganya. Dia mengosongkan dirinya. Dia ambil rupa hamba. Dia merendahkan dirinya. Dia menyepakati apa yang menjadi rancangan Bapa bagi hidupnya. Itu korban. Bagi kita, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Boleh tolong baca lagi? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau bahasa Inggris Amplified-nya bilang gini, therefore I urge you. Coba bilang ke kanan kirinya, I urge you. Urge itu kata dasar dari urgency. Apa artinya? Mendesak. Jadi ini tuh gini, lihat kuasa yang besar ketika kita hidup dalam pengurapan. Iya kan? Kita butuh pengurapan enggak? Butuh. Kalau tanpa pengurapan, banyak yang harus kita kendalikan, kita harus, bukan avatar ngana, capek yang ada ya kan? Pulang-pulang tiap-tiap kagak beres-beres ya. Capek, lelah ya. Nanti kalau minggu lalu kayak Mas Toro bilang, nanti begitu gagal yang disalahkan Tuhan. Begitu gagal dihubungin PA, hilang. Gak datang di persekutuan, mundur, ngambek. Ya, kita butuh ini untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan untuk kita kerjakan. Tapi untuk memperoleh ini, yang pertama harus kita alami namanya pengorbanan. Nah, lalu di sini Roma bilang gini, I urge you, karena ini sudah sangat penting, sudah sangat mendesak. Perkara pengurapan di akhir zaman ini sudah sangat mendesak. Udah gak bisa kita hidup dengan begini aja, capek ngana. Kenapa? Salah satu yang paling penting, karena gelombang jiwa-jiwa sedang terus terjadi. Kita gak punya pengurapan, kita gak punya tampungannya, kita miss apa yang sebenarnya bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita baca firman tuh ini gak sih menggetarkan gak sih? Buat saya menggetarkan loh. Karena kayak gila keren, wah besar sekali gitu ya. Nah terus Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus bilang kau akan mengerjakan jauh yang lebih besar dari yang kukerjakan. Ini kalau gak punya pengurapan gak nyampe kita ke sana. Lalu kita akan berpikir bahwa ini adalah bedtime stories. Ini bukan lagi kebenaran bagi kita, karena ini levelnya cuman bedtime stories. Kenapa? Kau nggak pernah ngalamin satupun dalam ini, capek. Tapi ketika kau hidup dalam pengurapan, kau makin menggebu-gebu untuk ngalamin ini. Kau penasaran untuk ngalamin ini.
Makanya Roma bilang I urge you untuk apa? Brothers and sisters by the mercies of God. Makanya pengurapan di awal tuh dikasih tahu kita tuh udah diurapi sama Tuhan. Nanti ada ayatnya saya kasih tunjuk ya. To present your body dedicating all of yourself set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Ya tadi waktu doa persiapan, saya dengar ya yang pimpin doa bilang, berdoa sungguh Tuhan supaya hari ini setiap orang yang datang tuh mendapatkan, menerima, memperoleh apa yang memang harus hari ini digerombolin gitu ke dalam hidupmu. Yang 3 minggu ini kalau kau mendengar dengan sungguh-sungguh, harusnya ada yang switch dari hidupmu. Karena buat saya sendiri tuh ada yang switch dari hidup saya. Ini bukan pertama kali mendengarkan, tapi terus saja ada yang switch dari hidup saya. Supaya kau gak datang duduk, pulang, lalu minggu depan hadir lagi, and you get nothing, lalu berpikir apa bedanya? Beda. Kau harus alami apa yang hari ini dibagikan. Nah makanya firman Tuhan tuh bilang I urge you untuk sungguh-sungguh mendengar. I urge you, saya mendesak kamu untuk punya urgensi yang sama dengan apa yang mau Tuhan kerjakan, dengan apa yang mau Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu. Kau punya kegelisahan yang sama dengan apa yang harusnya hari ini kau alami gitu loh. Karena bagimu sudah disediakan. Nah, apa penghalangnya? Atau caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi korban ini? Kolose 5 ini udah beberapa kali dibagikan sebenarnya di tempat ini ya. Kolose 5 ayat 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ayat 5 yang bilang gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini matikan itu membuat jadi korban. Sekali lagi ya, mematikan artinya membuat menjadi korban. Dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, jangan lagi saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar haliknya. Kalau Amplified-nya bilang gini, so put to death and deprive of power the evil longings of your earthly body. Ini keren banget. Dia bilang gini, put to death. Ya. Bahasa kasarnya bunuh. Bahasa Alkitab bilang matikan kan. Tapi dia bilang gini, bunuh. Amplified bukan sekedar pakai put to death, tapi dia pakai gini, deprive of power the evil longings of your earthly body. Artinya dia bilang gini, cabut, lucuti, kosongkan, habisi setiap kekuatan yang selama ini kau kasih sama iblis untuk menguasaimu. Itu. Karena dosa, by the time kau terima Yesus, begitu kau bikin dosa, kau kasih kuasa untuk iblis, untuk dosa menguasaimu. Seakan-akan dosa lebih powerful gitu dari dirimu. Enggak. Kau kasih kuasa untuk dia menguasaimu, that's the thing. Makanya kau jadi terikat, karena kau kasih kuasa atas hidupmu sama dosa. Iya kan? Makanya yang pertama disebutkan di ayat ini, itu langsung yang dibilang yang earthly body with its sensual self-centered instinct. Karena by the time kau bikin dosa yang ini, kau sedang memuaskan dirimu sendiri. Itu tuh maksudnya. Kau kasih kuasa sepenuhnya atas dirimu untuk memuaskan dirimu sendiri, tapi kepada iblis, pada dosa. Makanya firman Tuhan bilang gini, bunuh, matikan. Saya ingat Kak Yorga tuh pakai bahasa apa ya, sampai saya catat ya, karena waktu kayak ngomong itu, benar ini, benar ya. Jangan kau rusakkan pengurapanmu dengan putus asamu, dengan naik turun emosimu, lawan emosimu. Kalau lagi marah-marah tuh tendensi bikin dosa aja terus.
Karena hidupnya berdasarkan mood. Kau kasih kuasa untuk mood yang menguasaimu, gitu kan? Kau kasih kuasa buat bosmu yang menguasaimu. Bosmu sopo. Balik lagi kalau yang kemarin Mas Toro bilang toh, kalau kau disuruh kerjanya di situ ya Mas Toro bilang kan, saya 42 tahun ya baru keterima di tempat yang baru ya, kayak orang Tuhan suruh ya buka. Saya nggak lihat gajinya berapa, saya ingat banget tuh ya. Orang Tuhan suruh ya buka, sisanya Tuhan yang sanggupin, Tuhan yang cukupkan. Ya kan? Nah sama, bosmu siapa? Saya Kepsek bukan. Adanya peraturan baru yang melanggar, adanya perkara yang baru, saya diminta untuk menemani kelas yang lain untuk harusnya study tour nanti akhir bulan ini. Ya, ada edisi, ya. Selama ini belum ada yang bilang nggak bisa. Saya datangin kepala sekolah, saya berdoa, Tuhan bilang nggak bisa Tuhan, saya mau edisi gitu kan. Oke, Tuhan bilang edisi atau perangkat Tuhan edisi, oke siap gitu kan. Ya orang Tuhan bilang edisi, saya datangin aja kepala sekolah. Bu saya nggak bisa, kenapa misalnya saya ada retret, saya harus ke Bandung. Oh gitu, oke. Oke makasih ya Bu, saya keluar ruangan. Saya nggak perlu menerima next perkataan apapun. Udah iya kan ya udah selesai. Lu tolak? Iya. Sakti, mandraguna nih anak. Ya orang gak bisa, orang gua harus ini gitu. Kan emang yang sana gak bisa dibatalin, gak bisa. Ya, padahal itu belum tahu ya tempatnya di mana, belum tahu kita waktu itu ya. Waktu sampai kemarin ya baru ada ketetapannya tempatnya di mana. Ya tapi Tuhan bilang edisi gitu. Bos saya bukan atasan saya, bos saya tertingginya yang kasih SK pertama kali buat saya toh Tuhan. Jadi kalau ada yang melenceng di kantor ya datang sama Tuhan, ambil enggak? Iya apa enggak Tuhan? Enggak, ya udah. Ada orang tua yang nakal-nakal, bawa dalam doa ya. Ini saya ada satu nih agak nakal nih ya, yang dari kemarin bikin, Tuhan Yesus lagi libur loh. Kita ajakin upacara aja jadi ya besok ya hari Senin ya, jam 7 pagi di sekolah pakai seragam ya. Ibu-ibu ini ya, terus Tuhan bilang berdoalah, oke gitu ya. Terus tadi malam belas kasihan muncul ya. Saya berdoa Tuhan biar takut akan Tuhan dan pengenalan akan Kristus turun atas hidup ini ibu ini ya. Saya bilang iya siap-siap loh kalau ketemu doain, ya udah nanti saya doain kalau ketemu ya. Udah kesel gitu ya. Nih butuh ketemu timnya Teach Me a Lesson ya. Teach You a Lesson kayaknya nih ibu-ibu yang gini ya. Oke ya, tapi itu karena bukan mereka. Oh udah diancam, udah ya kalau maksudnya diancam gitu. Tolong dijawab ya Miss, nanti mempengaruhi KPI gitu. KPI saya tidak berdasarkan Anda dalam hati ya. Gak usah dijawab kata Tuhan, nanti aja sore baru jawab. Oke siap. Matiin. Matikan, bunuh. Semua yang bisa membuat kamu keluar dari apa yang Tuhan suruhkan ke dalam hidupmu. Nah, tapi di ayat ini ya saya harus bahas sih, balikin bahasa Indonesianya tolong deh. Ya, mari dengarkan dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir di tempat ini maupun yang di online, dengarkan baik-baik. Percabulan tinggalkan. Kau yang di ruangan ini, kau yang masih main-main dengan perkara ini, dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan. Ya. Kenajisan, impurity bahasa Indonesianya. Semua yang gak suci, yang gak kudus, yang kau simpan, yang tidak pernah kau ungkapkan, yang tidak pernah kau bereskan. Beresin. Itu yang bikin hidup kamu gak punya kuasa. Itu yang bikin hidup kamu tidak punya otoritas. Kau pusing, kau bingung terus dengan hidupmu. Kau bikin hidupmu kayak kolam, kau jatuh bangun di situ terus. Perkara kamu uang, keluarga. Macam gak beres-beres, udah berapa usiamu sekarang, terus stop. Ya, jatuh bangunnya di situ mulu ini, beresin. Ya, impurity, hawa nafsu. Ngapain sih hidup kayak pakai hawa nafsu? Kayak binatang tau enggak? Taklukin. Jangan mengiyakan tuh Homo sapiens dan teori evolusinya. Monyet kamu bukan ya, ya bukan ya, sinful passion.
Kak, tapi secara biologi, ngana hidup berdasarkan biologi, lebih tinggi biologi apa kebenaran firman? Makanya tong baca biologi, wae atuh, baca firman lebih banyak, taklukkan, itu ada subtitlenya ya bahasa Sundana. Ya, ya taklukkan. Tapi biasanya kalau cewek-cewek menjelang datang bulan, ya jangan diserempet-serempet, mana teh ya masuk kamar sembah Tuhan. Saat teduh bilang kanan kiri, saat teduh makanya. Berdoa makanya bilang kanan kiri. Berhenti itu dengar-dengar lagu-lagu aneh-aneh. Nanti dengar lagu Korea, nggak pernah diartiin liriknya. Kaget ngana pas dengar liriknya artinya apa. Oh pantes kalau lagi dengar lagu ini ya kayak aneh-aneh pikirannya. Dengerin liriknya, terjemahin biar tahu. Kan ada yang namanya hikmat ya. Marah-marah ya. Bener. Di sekolah kami, anak-anak nyanyi lagu-lagu yang dari TikTok kami panggilin. Do you understand what is the meaning of that word? I don't think so, miss. But did you hear that TikTok? Harus dijelaskan. Nah itu matikan hawa nafsu. Nafsu jahat dan juga keserakahan. Bilang kanan kiri jangan serakah. Tahu kan serakah tahu kan? Greed. Mau semuanya harus kamu. Kepentingan kamu, keinginan kamu, kepenuhan kamu melebihi orang lain. Balik deui tadi yang diurapi Yesus kan, kita mau mengikuti keteladanan Kristus. Yesus diurapi karena dia mengorbankan dirinya bagi banyak orang. Orang serakah mana mau. Ya Tonda bilang kasih itu buat si ini. Gak mau. Serakah, dikip. Pantas pengurapan gak ngalir. Ya. Ayo ya, siapa yang udah disuruh sesuatu belum dilakukan ya, jangan serakah. Ya, tidak semua dan segala sesuatu di dunia ini mengenai dirimu. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala itu kejijikan bagi Tuhan. Berarti ketika kau punya semua hal ini dan kau nggak pernah mau membereskan, dengar baik, hidupmu kejijikan, nggak benar nggak? Lalu kau pikir kenapa kau nggak punya kuasa, kok orang yang sama di-PA-kan sama aku beda banget kelakuannya hari ini. Hidupnya kok impactnya beda. Ya kau simpan yang begini. Sudah berapa lama kau dimuridkan tapi semua ini kau simpan. Minggu ini ya selama kau PA, tuh ngaku nah. Supaya apa? Mengalir pengurapan yang harusnya mengalir dalam hidupmu. Kau ngapain dimuridkan kalau ini nggak pernah kau bongkar? Lalu kau akan berpikir hidupmu sama-sama aja. Lawong kamu nggak bongkar. Kau simpan itu orang dibilang putu dead. Orang dibilang deprive kok. Disuruh deprive, cabut kuasanya. Masalahnya kalau kau udah terikat dengan semua ini, kau punya kekuatan untuk nyabut. Nggak ada. Makanya ada namanya pembimbing. Firman Tuhan bilang mereka yang berjaga-jaga bagi jiwamu, hidupmu. Mereka yang akan paling ngomel kalau kamu terus mempertahankan ini. Makanya di tengah-tengah kita ada yang namanya kedisiplinan, pendisiplinan. Ini loh. Kalau enggak, kau akan hidup, kau sama, kau bingung. Gendut doang sama firman. Makan firmannya banyak, enggak berubah hidupnya. Ngapain? Nih, jangan dipertahankan ya. Dalam ruangan ini online, berhenti, lepasin. Ya. Enggak sampai di situ aja. Enggak. Ayat 8, buanlah semua ini, marah. Oi, marah. Oi. Marah. Ya. Anger. Ya. Boleh marah, boleh ya. Ini berkali-kali saya bilang, Mazmur 4 ayat 4. Tolong satu orang buka baca Mazmur 4 ayat 4. Saya enggak tulis. Sebentar. Bukan itu. Ayat 5 dek.
Maaf, bahasa Inggrisnya yang saya ingat. Ayat 5 Dim, tolong. Nah, boleh marah enggak? Tapi disuruhnya ngapain? Di mana? Kalau tempat tidur ngapain? Doa, tidur, ya kan? Ada inside jokes di teman-teman KTB di ini ya, di sekolah. Bilang gini, ingat waktu Elia nggak kabur marah-marah, disuruh apa sama Tuhan? Suruh makan sama tidur kan? Di tepi sungai kan disuruh makan sama tidur kan? Jangan-jangan marah-marah itu cuman karena kamu kurang tidur dan kurang makan. Ya, saya pikir-pikir mungkin iya ya. Cuman karena kamu kurang makan, kamu kurang tidur, kamu marah-marah ya. Tolong magnesiumnya di take supaya jangan sampai karena kekurangan magnesium ngamuk-ngamuk terus ya. Tapi beneran gitu, selesaikan di atas tempat tidur. Bukan bahwa tidur lalu tidak diselesaikan. Bodoh itu namanya. Ya, selesaikan marah. Boleh marah nggak? Boleh. Tuhan Yesus marah nggak? Marah. Tuhan Yesus marah ngapain? Habis pelataran bait Allah. Ditunggang balikan, ya kan? Rusuh kan? Jadi kalau marah rusuh boleh. Tuhan Yesus marah rusuh soalnya ya. Tapi tidak berbuat dosa. Ya dia menegakkan kebenaran ya. Kecuali karena Yesus nggak usah tiba-tiba tunggang balikan ya. Besok pergi ibadah dan kau tunggang balikan itu mama-mama punya jualan ya. Nah marah selesaikan. Karena gini, makanya itu perjanjian lama. Perjanjian baru bilang gini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena firman Tuhan tahu marah kau tinggalkan dalam hatimu. Panas-panasmu itu tuh. Emosi labilmu itu loh. Berasalnya dari situ ternyata. Jadi waktu Tuhan suruh sesuatu, emosian dulu. Pernah gak gitu? Pernah gak gitu ya? Dapat kasih assignment gitu ya. Kalau di kantor juga gitu ya. Kan kelihatan ya kalau di kantor tuh ya. Karena duduknya kan per ini jadi kelihatan ya. Yang masuk tiba-tiba dalam ruangan terus kayak agak cekrek gitu. Aduh. Gitu, kita udah tahu, pasti tugas baru di luar job desk. Cekrek. Pasti dia panitia 17-an. Pasti tiba-tiba dia panitia 17-an. Udah gitu, kencengnya yang kenceng nih kayaknya panitia 17-an di kantor ya. Kenceng banget ketawanya ya. Nah, ya pasti dia panitia 17-an. Pasti ngomel dulu, marah dulu. Kenapa? Ada kemarahan dari event sebelumnya yang gak selesai. Begitu ditunjuk lagi, responnya selalu sama, ngomel dulu, marah dulu. Padahal selesai men. Ya ini gara-gara 17-an ya kemarin. Kan kita early dismissal karena kemarin kan ada isu demo tuh. Tapi emang bener di Puri tuh udah rame banget tuh. Di OT tuh udah rame banget. Jadi ada early dismissal, anak-anak pulang duluan. Tapi kita harus nunggu 2 jam kemudian baru pulang karena ada yang lain lah yang belum bisa pulang. Jadi apa yang terjadi di ruang guru mengerjakan prakarya 17-an. Sama anak yang tadi masuk gitu ya. Dia bilang ya udah kan belum pulang kan. Dia keluarin aja jadi kita 1 jam gunting-gunting ya. Gunting ikan dan roti ya. Bentar lagi kita mau bikin makan 5.000 orang nih. Kayaknya 17-an kita kasih makan 5.000 orang ya. Gunting ikan dan roti. Selesai dalam 1 hari itu juga. Sebelum semuanya pulang, semua ikan dan roti yang ribuan itu udah tersedia ya. Gak 5 roti dan 2 ikan ya, masih kurang imannya ya. Jadi udah ribuan ratusan ikan dan roti kami sediakan kemarin dalam bentuk kertas. Ya, udah kita sediakan kemarin untuk nanti acara 17-annya anak-anak minggu ini. Beres. Tapi tadi dia ngapain? Marah dulu. Waktu dia marah semua yang lain ngapain? Hilang damai sejahtera. Semuanya nyembunyiin diri karena nggak mau bantu, nggak mau nanti kena. Kau yang nggak diberkati kan? Kalau bukan kelakuan kayak gitu kan? Orang menghindari kamu kan? Orang punya stigma tertentu tentang kamu kan? Jadi kamu nggak bisa conquer, kamu punya ladang yang Tuhan kasih. Karena kelakuan kamu gitu. Orang negatif nggak suka sama kamu. Kenapa? Marah yang nggak pernah kau beresin, meletup-letup. Dalam perkara apapun, mau tugas di kantor, mau tugas di PA, mau disuruh sesuatu untuk dilakukan, ngomel dulu, marah dulu, ngeluh dulu. Padahal beres nggak? Ya, geram, ya bahasa Inggrisnya
rage yang tadi ya, marah-marah, apa ya, kasar, pasti ada barang rusak ya. Ini yang di sini marah-marah, tukang mengadakan piring terbang, sapu terbang, gelas terbang, bolpen terbang ya. Kalau dulu di kelas tuh kan ini penghapus terbang ya, untung dulu sekarang pakai screen ya, nggak bisa remote-nya nanti cemprang ya, nggak bisa. Apalagi kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor. Ini saya mau serius ngomongin tentang kata-kata kotor, ya. Kalau itu diubahkan oleh firman, betul? Firman tuh nggak menyimpan kata-kata kotor. Ya, jadi di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, murid-murid Tuhan dengarkan ini baik. Kalau kebiasaan kamu ngomong kata kotor, berhenti. Berhenti. Stop. In any language. Ya, dan jangan jadikan itu candaan, gak lucu. Ya. Di di pelintir-pelintir ya, kalau di kelas saya kasih pengumuman. Any effort, ya effort udah pasti nggak ini, tapi mereka suka gini, mereka nggak sampai full sentence, mereka gitu. Bocah-bocah SD ini dicabe juga nih mulutnya ya, gitu ya. One more time. No miss, nothing. Saya bilang ya. You know the intention of your heart when you say the word right. No miss, it's fa, mi, sol. Kelas 4 SD ya, jadi sambang panjangnya harus sabar ya. Bukan sabar panjangnya harus sabar ya. Ini bisa juga kan farmers market. Kang, anak kelas 4 SD ya mau gimana ya, mencoba untuk tidak dikurunkan poinnya ataupun dihukum ya. Sorry miss gitu kan. No. Father miss tetap ya berusaha. Enggak. Karena the intention of your heart itu udah menyatakan kata itu. Jadi kakak bisa gini, we all know the meaning of that word, right? Yes, you know the intention of the word, right? Yeah, you know the real word, right? It's a no. Beserta descendantnya, kakak bilang, keturunan-keturunannya ya. Jadi kalau Indonesia tuh, kalau kau sering bilang, itu kan kita tahu ya sebenarnya itu kata apa ya. Stop it, itu kata-kata kotor. Gimana ceritanya dari satu mulut kamu menyatakan firman dari mulut yang sama? Iya kan? Gak bisa, berhenti. Itu yang bikin pengurapan tertahan di hidupmu. Lah orang gak bisa dari satu sumber keluar dua. Kau habis marah-marah di sini ke Antuk Batu lagi jalan mau PI ya. Mau PI masal ke Antuk di trotoar. Kamu ngomong tuh kata kotor, orang di sebelah dengar, habis itu kesamperin, halo kak. Bagus ya Roh Kudus, ciloko. Gimana caranya ya? Malaikat pusing sama kelakuanmu, berhenti. Kak tapi pergaulan, tinggalin pergaulannya. Ya, stop. Tengking aja, apa sih maki-maki? Kotor banget mulut lo, gitu aja. Udah orang kerja masih ngomong kata kotor ya. Nanti kalau kuliah, anak kuliah masih ngomong kata kotor. Nanti kalau sekolah, masih sekolah udah ngomong kata kotor. Intinya nggak usah ngomong kata-kata kotor. Ngapain gitu, tapi ini bener. Kalau kau nggak matiin itu, kau nggak bunuh itu dari hidupmu, itu yang menghambat pengurapan Tuhan. Itu yang menghambat kuasa dan otoritas berlaku atas hidupmu. Coba ya, pikir baik-baik. Jangan sampai kebiasaan bilang itu menghambat apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Orang firman Tuhan ini sama Alkitab kita kan, kata kotor kan dibilangnya, ya udah. Kata kotor bukan KOTOR ya, literally ya. Kalau bahasa Inggrisnya, dia bilang abusive. Kalian suka nindas orang pakai perkataanmu, nyindir nggak jelasmu di statusmu itu ya. Stop, berhenti. Filthy, vulgar. Bercanda tuh pakai vulgar.
Itu yang bikin kuasa dan otoritas gak masuk dalam hidupmu. Ya, jadi stop sindir-sindiran di status. Ngapain? Ngapain? Saya tanya. Itu yang bikin kuasa dan otoritas gak masuk dalam hidupmu. Makanya di kita ya, makanya kita bilang ya, kalau kau tidak berdoa buat bagi bangsa ini, jangan kau pasang statusmu yang aneh-aneh. Aku yang komen nanti. Ya, aku komen nanti. Next time aku lihat murid pasang status aneh-aneh, aku komen nanti. Sama ini ku tantan. Aku screenshot kirim ke kakak pembimbing, suruh dulu anak ini take down. Apa yang dilakukan? Benar-benar kalau kau tiba-tiba disuruh take down sama kakak pembimbing, mungkin karena saya lihat status. Aku screenshot kasih ke kakak pembimbing, suruh turun, ngapain dia pasang-pasang kayak gini? Nggak berdoa malah ikut-ikutan. Pasti gitu. Stop. Ya. Karena itu yang membuat pengurapan kuasa otoritas yang harusnya mengalir dalam hidupmu nggak mengalir. Nah, bayar harganya, matikan, bunuh, lawan. Makanya hal mengikut Yesus, sangkal diri, dimulai dengan sangkal diri. Lawan dirimu sendiri, suruh diam, suruh berhenti, ya. Emang dulu nggak kata-kata kotor loh, orang saya sekolah negeri di Bandung, SMU Negeri Enang Bandung, Kak Erik, alumni ya, ya, iya, kata-katanya kalau titik dan koma tidak menggunakan kata lutung kasarung itu, siapa sih itu? Ya kan, si Pitung itu, tahu kan kalian kisahnya Tangkuban Perahu? Bacalah. Iya. Sumatera ya, gitu ya. Ya itulah pokoknya yang Tangkuban Perahu itu kan yang menyebabkan orang Bandung tuh kalau ngomong kan pakai imbuhan ir ya, gitu kan. Nah, jadi ya namanya juga anak negeri ya, imbuhannya ir semua, gitu. Ya dari nggak bisa lidah ini jadi fasih. Ya gimana kanan kiri semua ngomong gitu ya. Waktu dimuridkan bertemu dengan ayat ini, saya ingat satu kali ya suka nyeletuk-nyeletuk tuh masih itu. Iya ir, kenapa iya ir? Nama dia bukan itu. Gitu ya. Pembimbing saya bilang apa yang di alam bawah sadar selesaikan. Ya. Saya pahamnya tengkuk saya pegang, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, anjing, anjir, babik dan teman-temannya keluar. Tiap kali itu terjadi, saya pegang tengkuk saya bilang keluar. Semua rekamanmu dalam kepalaku keluar. Sampai titik di mana waktu itu mau keluar saya bilang mulut diam. Kau tidak, saya berdiri depan cermin saya bilang kau tidak diizinkan mengatakan kata itu. Kau pikir godaannya berhenti di situ? Enggak ya. Kerja kan di lingkungan berbahasa Inggris. Yang serupa tapi tak sama. Kan kalau enggak kan itu kan sama. Waktu itu jadi kebiasaan kalau enggak ya. Nah, berhenti. Dihentikan. Kenapa? Kata-kata kotor. Saya nggak mau. Ya, tidak mungkin dari satu sumber keluar satu air yang bersih, jernih dan satu air yang kotor. Jadi, lawan. Matikan. Lalu gini, kejar dirimu untuk sembuh dari semua itu. Kejar. Kejar untuk pulih. Kejar untuk lepas. Alami kelepasannya. Merdekakan dirimu dari perkara-perkara ini. Supaya kau bersedia, kamu tersedia, kamu punya vessel, kamu punya tampungan, kamu punya kirbat, siap untuk menerima apa yang mau Tuhan curahkan dalam hidupmu. Yang selama ini bertentangan dengan ini. Ya. Nah kalau kau bingung-bingung, nah ini ya. Di tempat ini yang masih bingung-bingung, gak bisa dengar suara Tuhan, gak bisa dengar suara Tuhan. Ada? Kalau sampai hari ini kau masih bingung-bingung, gak bisa dengar suara Tuhan, baca. Nih, ada yang gak punya Alkitab?
Kalau nggak ada nih dikasih lagi nih dengan berat hati. Tapi itu mah ada. Beneran ada yang nggak punya Alkitab dikasih nih, bawa pulang nih. Ada? Nah, ada semua kan? Berarti ini semua ada kan? Baca. Kalau sampai hari ini kau masih bingung dengar suara Tuhan, baca Alkitab lebih banyak. Perkara kamu nggak bisa dengar suara Tuhan karena kau baca. Tuhan yang tertulis saja nggak kau baca. Yohanes 1:1 firman itu adalah Allah sendiri. Kalau bingung Kak ngebedainnya suara saya dan suara Tuhan, baca lebih banyak ini dulu, masukin. Nanti, makanya bacanya dengan bersuara. Itulah kelebihannya setiap organ yang Tuhan sediakan dalam hidup kita ini. Kau baca bersuara, nanti yang dia saring perkataan Tuhan dalam hidupmu. Yang kau baca dari ini. Ketika Tuhan berbicara, sama kayak Samuel, Tuhan tahu. Ya Bapa, itu respon pertama dia. Bat mitzvah dia kan? Kan dikasih ke ini kan, imam dari kecil. Bacaannya hari-hari ya Taurat. Makanya respon dia ya Bapak, keren banget ya. Nah kita, kalau kebanyakan, karena kamu kebanyakan, kamu lebih cari perkataan orang, kamu dengerin reels, kamu buka dan cari peneguhan dari sana sini. Ini woi, baca ini lebih banyak, baca firman lebih banyak. Nanti dengan sendirinya telingamu bisa mendengar, dia punya, itulah kelebihannya telinga kita. Orang organ ini diciptakan oleh tangan Tuhan kok. Dia kenali tangan penciptanya. Dia tahu suara penciptanya. Kita tuh manufactured by hands of God. Jangan lupa ya. Jadi waktu Tuhan ciptakan bahkan seluruh organ di tubuhmu, dia berkata-kata. Right? Tuhan mencipta dengan cara begitu kan. So if you think kalau organ-organ tubuhmu tidak mengenali, makanya kau bisa sembuh kok dari yang gini-gini. Kau bisa pulih kok dari gini-gini. Bawa sama Tuhan. Kau mau gak sembuh? Kau mau gak lepasin? Kau mau gak jadikan itu sebagai korban? Yang kedua, pemisahan. Consecration. Kenapa saya tulis bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya the act of making or declaring something sacred. It is a solemn dedication of a person, place or object to a holy and divine purpose. Dikuduskan, dimurnikan, dipisahkan untuk divine purpose, tujuan yang mulia. Pengurapan kan tadi dibilang tindakan menghususkan seseorang atau sesuatu bagi Allah. Tanda fisiknya minyak, tanda rohaninya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pembayaran muka dari semua yang harus kau terima, harus kau jalani selama kau hidup di muka bumi ini, betul ya? Makanya tidak mungkin kau hidup hari ini lalu Tuhan gak beri kamu tujuan, itu kebohongan besar iblis, dengar baik. Kau punya Roh Kudus, artinya gini, Roh Kudus adalah pembayaran muka dari janji Tuhan yang Tuhan janjikan, ya ini kalau kolorasinya dengan yang minggu lalu Mas Toro bagikan nih, iman nih. Kan ada sesuatu yang Tuhan taruh, for the joy of the upcoming. Ada sukacita yang lebih besar di depan dari kehidupanmu yang Tuhan sudah taruhkan untuk hidupmu, betul kan? Artinya kan ada tujuan toh. Jadi kau hidup dengan tujuan. Ini bukan purpose different life, bukan, ini firman Tuhan. Kau punya Roh Kudus dalam hidupmu. Kau punya Roh Kudus dalam hidupmu, berarti ada tujuan Tuhan dalam hidupmu gitu loh. Jadi kalau hari ini kamu hidup tanpa tujuan, kau lagi dibohongi sama iblis. Kau hidup itu ada tujuanmu. Ya, ada kisah sedih sebenarnya minggu ini. Kalau teman-teman tahu ada anak SMA yang bunuh diri kan? Di kereta. Spekulasinya dia menabrakkan diri. Kenapa yang membenarkan spekulasi itu? Jadi dia beberapa menit sebelum dia lakukan itu, jadi kalau orang tuh bilang dia main sama temennya ngelemparin tasnya dia ke arah rel, dia tuh lompat ngambil tas, lalu kereta lewat, nggak begitu. Jadi kereta lewat, dia udah lihat kereta lewat, dia lemparkan dirinya ke arah kereta. Jadi kelindes, beneran kelindes gitu ya. Beberapa menit sebelum dia lakukan itu, dia
pasang status. Dia bilang, ya dia akan melakukan, I'm about to do it now, sorry for your train delay. Gitu. Jadi memang ini intentionally dia suicide. Gitu. Ya. Kenapa? Karena nggak punya tujuan dalam hidupnya. Saya kasih tahu, kalau hari ini kau hidup dengan tiada tujuan, dan tujuannya bukan tujuan yang mana-mana, tujuan yang dari Tuhan. Dengar lagi khotbah minggu lalu. Ya. Kalau kau hidup tanpa itu, kau sedang dibohongi iblis. Kau punya Roh Kudus kan? Sekali lagi ya, Roh Kudus, firman Tuhan bilang itu adalah pembayaran muka dari janji yang akan kau terima. Ngerti kata pembayaran muka kan? Garansi dari yang lebih besar yang akan kau terima. Jadi kalau Ngana berhenti dengan hidupmu hari ini, kau punya tujuan. Makanya berhenti hidup tanpa tujuan. Mau tahu gimana hidup dengan tujuan? Nih. Tanya sama Tuhan, oke. Gimana tanya Tuhan? Kak udah tanya Tuhan selama ini gak dengar Tuhan. Nih, baca lebih banyak. Kepalamu tuh gak bisa diem. Kenapa gak bisa diem? Yang tadi belum kau bersihkan. Nomor 1 belum kau bersihkan. Bersihin dulu itu. Makanya minggu ini kalau kau belum selesai, datengin pembimbingmu, akuin. Supaya kau bersih, supaya kau pulih. Kalau kau pulih, Tuhan akan mulai memisahkan engkau. The next levelnya, kau akan mulai dipisahkan, kau akan untuk dimurnikan. 2 Korintus 1. Nah, 2 Korintus 1 ayat 21 bilang gini, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan oleh Dia, betul? Siapa yang punya Roh Kudus di tempat ini? Tadi makanya dibilang pengurapan itu fisiknya minyak, rohaninya Roh Kudus. Berarti di tempat ini, kau yang sudah punya Roh Kudus, kau sudah diurapi. Benar enggak? Cara Tuhan mengurapimu dengan memeteraikan kamu, dengan memberikan kamu Roh Kudus. Bedanya adalah kau belum bayar harganya sehingga aktivasi dari kuasa dan otoritas itu belum terjadi dalam hidupmu. Kenapa bisa? Karena yang pertama tadi sacrifice-nya belum dilakukan, yang kedua kamu tidak memberikan dirimu untuk dimurnikan. Nah, makanya jangan berhenti di korbannya doang. Kamu harus memberikan dirimu untuk dimurnikan. 1 Yohanes 2 ayat 20 bilang gini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. So you actually know, kalau kamu bangun hubunganmu dengan Tuhan, kamu tahu bahwa kamu tuh sudah diurapi. Aktivasinya yang belum karena kamu tidak sanctify yourself. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 bilang, sebab di dalam dirimu, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya. Tadi dibilang yang mengurapi Roh Kudus. Roh Kudusnya yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar, tidak dusta dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi kalau kau nggak belajar dari ini yang bikin nggak pernah aktif kuasa dan pengurapan itu dalam hidupmu. Makanya orang tuh berdoa minta ada lapar dan haus untuk mengenal dan mengerti firman Tuhan. Paulus tuh bilang gini, kami butuh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. By the time itu terjadi, kau mengerti kuasa dan otoritas sebesar apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Yang bikin tadi saya bilang, makanya saya bilang sama anak saya kemarin kan waktu kita ngobrol. Enggak, bukan gitu caranya Dek. Itu kalau kau belum dimuridkan, kau belum kenal Tuhan, kau berdoa, ya udah di mana aja ditempatkan ikut. Enggak. Udah enggak bisa. Kita di akhir zaman men. Kalau mau ditempatkan di dalam Indonesia, Sumatera, nanti melaporkan diri sama kakak Olip, sama kakak Ayu, sama kakak Laura. Jawa dan Jawa Barat, laporkan diri sama ada Kak Fosa, ada Kak Rio, Kak Debo, Bang Erik, Audi. Di NTT, laporkan diri sama Kak Wahyu.
Ya NTT dan Bali lah masih bisa seberang-seberangan ya. Papua laporkan diri sama Kamerlin kok ada Ima, ada Nelly, ada Gebi, laporkan diri. Maluku laporkan diri sama saya, sama kakak Acit, siapa lagi tuh? Nah banyak lah. Kalimantan, telepon Kak Rinaldi, kakak Berti di mana? Kakak Desi di mana? Sulawesi, laporkan diri sama Kak Mairina. Udah gak bisa kau main, gimana ditempatkan aja. Tanya sama Tuhan, kau harus ditempatkan di mana? Lalu gak ada Kak, saya udah tahu, saya harusnya berangkat ke sini, tapi gak ada jalan ke situ. Berdoa, kau punya kuasa dan otoritas. SK utamanya Tuhan bilang kamu berangkat ke sana. Kau datang sama Tuhan, Tuhan suruh saya datang ke sini. Nah nanti kau lihat besok lusa tiba-tiba dibuka cabang di sana gitu. Kebayang gak? Karena kau dipisahkan. Namanya dipisahkan, masa sama? Masa perlakuan dunia untuk dirimu sama? Tapi harga dipisahkan, disalah ngerti men. Teman-temanmu yang asik itu tidak lagi menganggap kamu asik. Karena kamu dipisahkan. Waktu kau dipisahkan kau ngapain? Cari Tuhan dan kehendaknya. Bukan diam-diam baik. Kau akan tanya Tuhan, oke, sekarang gue harus ke Bali pindahnya. Ngapain Tuhan? Targetnya apa? Berapa lama? 2 tahun. Targetnya apa? Ya 1 persekutuan lah. Loh, pekerjaan Tuhan. Iya kan pekerjaan utamanya mengerjakan ladang Tuhan. Oke siap, berangkat berarti itu tinggal ditunggu aja Tuhan bikin jalur-jalurnya. Iya kan? Hati raja-raja bagaikan batang air di tangan Tuhan. Dialirkan kemana dia mau, kemana anaknya dia suruh. Ya ini kami di persekutuan Witita tuh ini ya, kalau kami bersemangat banget kalau Uci Waromi itu bagi berkat. Karena ajaib-ajaib pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya kemarin dia bagi firman ya, wah saya paham kenapa Tuhan suruh dia ke Aussie. Dia bilang, itu gak ada jalan Kak. Cuman gara-gara kakak pembimbingnya tuh yang di belakang Onono bilang, udah masukin aja ya, kemarin dia bagi gitu. Kayak gak mungkin deh, gak mungkin. Sekarang dia bersaksi bagaimana Tuhan. Nih, dimurnikan. Kebayang sebesar itulah roh Allah yang ada di dalammu. Sebesar itulah pengurapan kuasa dan otoritas yang ada di dalammu. Makanya ngerti waktu Yakobus bilang roh yang ditempatkannya dan diingininya dengan cemburu. Bayangkan ya, powernya segede itu kau cuman pakai buat marah-marah, kesel sama orang, ngomongin duit mulu, khawatir. Ya, hidup tuh tiap malam tuh selalu capek. Saya enggak, capeknya di jalan yang ngantuk paling ya, karena tidurnya terbatas gitu ya. Tapi capek enggak. Teman-teman di kantor tuh mulai pusing gitu, karena saya pulang kantor masih punya tenaga untuk ke Jakpus, ya, untuk ke Jaksel kadang-kadang gitu ya. Ngapain sih ketemu orang? Tiap hari. Sabtu Minggu lu gak mau tidur? Enggak. Lu keluar jam berapa kalau Sabtu? Pagi. Pulang malam. Minggu gitu, oh Minggu apa lagi? Minggu sama. Malah bisa duduk terus kalau Minggu ya, PA ya, habis PA ya, persekutuan gitu, persiapan persekutuan, habis itu meeting ya. Nggak pegel enggak. Ngantuk? Kadang-kadang. Makanya menyediakan kopi, udah itu udah. Keluarga nggak komplain? Tanya nyokap saya lagi di mana sekarang. Kakak, mama ikutnya agak setengah ya,
ke panti asuhan dulu. Oh siapa? Siap Bu. Nanti kita mulai jam 1. Oh, iya. Sama. Di mana Ibu? Rumah sakit. Ngapain Ibu? Ada itu tante siapa gitu sakit. Sekalian mama doain, sekalian PI-in di sebelahnya. Mantap. Kuasa yang ada di dalam. Makanya Yakobus bilang yang diininya dengan cemburu. Masya Yesus bisa mengedakan ledakan. Dipakainya cuma buat masak air. Benar nggak? Hati-hati. Kau punya pengurapan, kau diurapi sama Tuhan sebagai tanda. Ya kan? Roh Kudus. Tapi nggak ada aktivasi kuasa di dalammu. Hati-hati. You are not meant for that. Bilang sama kanan kirinya, kamu tidak diciptakan untuk itu. Stop. Bilang stop. Bersegera gitu, colek. Ya. Pengurapan itu tuh nggak bisa diwariskan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengurapan itu bukan warisan. Mentang-mentang pembimbing saya adalah Mas Toro gitu ya, saya juga bisa gitu ya. Dengan tenangnya menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan suruhkan kepada saya. Kagak. Ya. Nggak ada, karena pembimbing saya kata Nia, saya percaya saya punya kekuatan yang sama. Kagak bisa. Kalau kau nggak mau memberikan dirimu dibentuk, kau nggak mau bayar harganya, pembimbingmu Tuhan Yesus juga no Judas lu. Maaf. Iya nggak bisa. Satu-satunya currency untuk kau punya currency mata uang alat tukarnya itu ya korban dan memberikan diri untuk dipisahkan. Artinya gini ya, pemisahan itu ketika itu terjadi, hal-hal agendamu berubah udah pasti. Yang paling kelihatan agendamu berubah. Orang pulang kerja nongkrong, kagak mau gue. Ya saya kalau pulang kerja tuh kalau nggak ada yang harus disiapkan untuk besok ya. Karena kita mulai pagi banget ya, jadi kalau nggak disiapkan untuk besok tuh kadang nggak cukup gitu waktunya. Untuk besok, saya sebenarnya masih punya sekitar 2 jam lah sebelum PA selanjutnya gitu ya. Saya punya pilihan, saya masih bisa bangun hubungan dengan rekan kerja saya atau saya pulang. Gitu ya. Kalau saya pulang, saya punya pilihan yang lain, saya akan nge-gym dulu sebelum mulai PA gitu ya. Saya akan olahraga, sempatin olahraga dulu, pulang mandi baru pergi PA gitu ya. Atau saya melakukan yang lain yang bisa saya kerjakan. Dan salah satu yang kemudian saya seringnya lakukan adalah masuk kamar, sembah Tuhan, baca Alkitab. Ketika saya bangun itu, saya kadang tuh dalam perjalanan pulang kan saya cuma pelempar batu yang lempar Esterirene ya dari sekolah ke kosan ya sekarang ya. Puji Tuhan, haleluya ya, gak perlu berangkat jam 5 ya. Kadang tuh bahkan di jalan karena saya tahu saya mau pulang, saya mau baca Alkitab. Saya tadi pagi belum beresin gitu ya pembacaan Alkitab saya hari ini gitu ya. Kerinduannya tuh udah menggebu-gebu. Saya menemukan kadang baru nyampe di depan pintu kamar begitu. Sekarang kalau buru-buru tuh nggak ke-scan gitu kan fingernya cepet gitu ya. Gitu ya, begitu udah masuk gitu ya. Saya taruh semua barang saya di depan pintu, saya langsung saya mau sembah Tuhan, saya mau sembah Tuhan. Dampaknya ya saya punya kekuatan untuk melanjutkan hari itu, untuk menyelesaikan apa yang harus selesaikan. Di pekerjaan saya nggak ada masalah-masalah aneh-aneh. Ya ada 1-2 yang kayak tadi kan tinggal jadi gimana Tuhan. Kita PI-in aja ibu-ibu ini. Kita pertobatkan, kita kelepasan sekalian ya. Ya udah ayo. Sih, gak bisa. Itu dibangun sendiri. Itu harus kau bangun sendiri. Price-nya apa? Obedience. Ya. Nah, perkara pemisahan, gini ya. Tuhan akan mulai bongkar yang kau rasa benar selama ini. Dari hidup. Standar-standarmu dibongkar. Saya kasih tahu, dimurnikan. Saya kasih tahu beneran. Ya. Sampai gini. Sampai kok nggak ada lagi yang kamu protek dalam dirimu.
Kau udah rasa, udah kok selesai rasa mindernya, tunggu sampai next levelnya datang ke hadapanmu. Dicongkel tuh, minder ternyata. Sombong ternyata, dicongkel tuh sama Tuhan. Yang kau rasa itu bukan proud. Buat di mata orang lain itu bukan proud. Tapi di mata Tuhan bagimu itu proud. Tuhan congkel, Tuhan keluarkan. Sampai tidak ada lagi yang diam-diam kamu protek dari hidupmu. Kau dimurnikan sama Tuhan. Semua yang kau rasa udah cukup murni, Tuhan akan munculkan lagi bekas-bekasnya yang masih sisa itu. Yang orang lain gak tahu, orang lain gak lihat. Tapi Tuhan tahu. Karena itu akan membuat kamu goyang. Kamu akan terus dimurnikan sama Tuhan, dipisahkan, diuji kemurnian hatimu. Kalau minggu lalu Mas Tora bilang kemurnian imanmu ini, kemurnian hatimu Tuhan uji. Waktu kau nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus. Lalu datanglah seorang pria atau seorang wanita kan, selidiki hatiku, lihat hatiku kan, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus, ya atau iya, ya? Nah, dimurnikan. Dengar khotbah minggu lalu, imanmu iman apa? Itu lagi dimurnikan. Dengar awal bulan yang Kayorga bagikan di Bandung, itu lagi dimurnikan loh. Kau rasa kau udah bener. Salah men, itu di level selanjutnya, itu salah kalau kau lakukan itu. Dengar yang minggu lalu iman, imanmu iman apa? Kau pikir udah benar, ternyata enggak. Ternyata di musim itu, di level itu, kau belum diprun. Belum disayat bagian yang sudah harus dipisahkan dari hidupmu. Ya, 2 stage ini penting. Karena kalau enggak, dengar baik, kamu akan jadi penghalang bagi minyak urapan yang mengalir dalam hidupmu. Karena gini, minyak ngalir, kau marah. Kenapa? Karena yang suruh pembimbing. Terakhir lagi marahan sama pembimbing. Contoh. Ya. Enggak jadi, enggak dapet. Enggak ngalamin kuasa dari pengurapan itu. Betul? PA, disuruh lakukan sesuatu nggak dikerjakan. Kenapa? Marahan sama saudara PA. Marahan sama kakak adikmu, orang rumah jadi musuhmu. Betul, Yesus datang untuk membawa pemisah. Jangan salah tapi ya. Pemisah yang mana? Ya, kakak adik. Sekali lagi saya ingatkan, Yesus manggil murid-murid yang dipanggil pertama tuh 2 pasang kakak adik. Petrus dan Andreas, kenceng banget. Andreas sembari ngelihat semuanya ke Andreas. Ya, nah. Yohanes dan exactly. Kakak adik. Coba lihat yang kakak adik di sini. Ada soalnya nih. Saling sayang lah kalian. Ya. Mazmur 133 bilang, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Ya, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Ya, nah, stage ini penting. Sacrifice dan pemisahan itu penting. Kalau enggak, kebayang enggak ya? Kau enggak beres di sini nih. Kau enggak beres di pemurnian toh. Lalu Tuhan bilang gini, oke, this is time, ya Mas Toro katanya gitu ya, pindah gitu ya. Harus pindah nih ceritanya ya ke Jerman. Jauhlah Tuhan, kalau pakai kesaksian Mas Toro kemarin ya, mahal Tuhan gitu ya, enggak jadilah karena enggak imannya enggak aktif. Karena tidak mencari Tuhan waktu dimurnikan. Salah interpretasi perkataan Tuhan, enggak dapat pengurapannya. Ya kan? Pengurapan apa? Bangsa-bangsa. Ya kan? Kau tolak terus apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Tuhan bilang nih udah buka 1 stage lagi, mulai muridkan orang X gitu. Kan?
Tuhan ingatkan, PI ya si ini. Gitu kan. Aduh udah 3 nih anak PA-nya, kecil kali. Kan? Udah 5 nih gitu ya. 5 roti dan 2 ikan, jangan lupa. Tetap ya. Udah 5 nih Kak, 5 roti harus dengan 2 ikan ya, 7 lah. Ya nambah terus gitu ya. 5 ya gitu, udah 5 nih Kak. Terus Roh Kudus sudah bilang, lapangkanlah kau lagi cuci piring, lapangkanlah tempat kemah, apa nih? Ya. Datang ibadah, mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, Kristus kita berdiri, bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Lapangkanlah tempat kemahmu, 1 kali, 2 kali ya. Ya, firman Tuhan kepada kita hari ini tutup dengan Yesaya, lapangkanlah tempat kemahmu ya, enggak lapang-lapang hatimu. Kau kehilangan pengurapannya. Kau jadi penghalang antara Tuhan dan pengurapan yang mau Tuhan alirkan dalam hidupmu. Kalau ini enggak berhenti, enggak selesai. Tapi harganya mahal. Orang lain nongkrong, kamu pulang, kau duduk baca Alkitab. Kau duduk dengan Tuhan. Ya, orang lain tidur. Ya. Dibangunkan jam 2, jam 3. Cenghar secenghar-cengharnya kan. Waduh, gitu ya. Kau bayar harganya. Kau cari Tuhan. Kau duduk sama Tuhan. Pengurapan itu mengalir. Tapi kalau kau nggak selesai dengan ini, begitu bangun, ya apa sih? Dah, matiin lampu, pasang musik-musik supaya tidur, hilang. Itu bedanya. Ya, ini penting. Kalau kau nggak beres, nah nanti gini, Tuhan suruh kau lakukan sesuatu nih, kau punya tendensi berargumentasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan, gini Tuhan. Tapi agendamu gak liquid. Agendaku udah pakem Tuhan gitu ya. Terus Tuhan bilang gak bisa diubah, kau gak mau. Karena gak beres. Ya. Terakhir, alignment atau ketaatan mutlak. Yohanes 3 ayat 30 bilang gini, ia harus makin besar, aku harus semakin kecil. Ya. 2 Korintus 3 nanti baca aja ayat 1 sampai 18 bicara tentang pelayanan-pelayanan perjanjian baru. Ayat 17-nya bilang gini, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga ketika Tuhan suruh kita berubah lagi, kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, itu kita bisa dengan serta-merta, ayo Tuhan. Kalau 2 yang tadi nggak beres, kau berbantah dulu di sini. Tapi Tuhan dananya nggak cukup. Tapi Tuhan katanya kemarin rencananya ini sama ini. Ini kan belum selesai. Bisa nadanya tinggi lagi sama Tuhan kan. Ini kan belum selesai Tuhan. Kok yang itu udah gimana sih Tuhan? Ini Tuhan kok pelin-pelan gitu ya. Atau kenapa Tuhan ini berubah lagi? Nah kalau nggak selesai. Tapi kalau kau alignment dengan Tuhan, kamu selaras dengan Tuhan. Waktu Tuhan bilang, kita ganti ya. Besok ini akan kita kerjakan. Oke siap Tuhan, let's go. Paham nggak? Enggak. Tapi bilang iya dulu. Lalu pengurapan yang Tuhan berikan kepadamu, dia akan mulai bekerja. Memberikan pengertian kepadamu dalam segala sesuatu. Menyatakan pikiran Kristus yang memang harusnya ada padamu di dalammu. Lalu tadi kan, waktu Roh Kudus ada karunia yang namanya iman. Karunia iman ditambahkan kepadamu sehingga kamu punya kemampuan untuk melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi enggak? Jadi. Lalu pengurapan, kuasanya, otoritasnya, dan hasil dari apa yang harus kau kerjakan bersama Tuhan, kau terima. Pusing enggak hidup dengan Tuhan? Enggak, bayar harganya tapi. Saya tutup dengan 1 Yohanes 2. Ayat yang kelima mari kita buka lalu kita baca bersama. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima 1, 2, 3.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti kita telah hidup. Dan tadi di awal kita baca bagaimana Kristus hidup, dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Kalau kau sudah mempersembahkan hidupmu sebagai korban, kau tidak lagi punya perbantahan sana sini, kau bereskan perkara-perkara yang memang harus kau korbankan, kau selesaikan, kau pulih, kau merdeka dari segala yang memang masih terus membuat kamu jatuh, bangun, berhenti, selesaikan. Ada 1 minggu ke depan setiap PA, ayo datang, selesaikan, kejar. Biar beres hidupmu. Lalu izinkan Tuhan memurnikan hidupmu. Dia pisahkan kamu lalu Tuhan murnikan. Tuhan isi dengan apa yang jadi kehendaknya. Tuhan isi dengan standar-standarnya dia. Supaya apa? Vesselmu siap untuk menerima tampungan dari kuasa dan otoritas yang memang harus bekerja dalam hidupmu. Lalu kau berjalan di dalamnya, kau wajib hidup sama seperti Yesus. Sehingga kau hidup dalam ketaatan penuh sudah. Kalau tiba-tiba berubah pun kau gak kaget. Karena ya emang Tuhan mau berubah ya hayu. Kau gak terkejut dengan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kau terpesona, bukan sekedar terkejut. Terkejut berhenti, kau terpesona, kau katakan iya dan wow, even greater, let's go. Ya. Apakah kemudian tidak ada rasa mungkin, wah ini gimana ya kesanggupan kita, aduh gimana ya karena kesanggupan kita. Imannya yang tadi yang minggu lalu Mas Ro bagikan kan, karena imannya dari Tuhan. Kesanggupan saya bukan saya yang mengerjakannya, tapi Tuhan yang mengerjakannya dalam saya. Beda banget. Hidupmu bukan statis. Dunamos sama seperti Roh Kudus. Ya. Saya tutup dengan reminder dari catatan khotbah di minggu pertama. Ya, Kak Yoga kemarin juga tutup dengan ini. Pengurapanlah yang menolongmu untuk menjalankan visi dari Tuhan. Sekali lagi, kau yang masih bingung-bingung dengan visi yang dari Tuhan. Kau yang masih terus butuh untuk mendengarkan kebenaran firman. Kau yang masih terus butuh untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepadamu. Hey, baca. Kalau enggak punya ini Alkitab, minta sama pembimbing. Pembimbing kalau kau enggak punya ataupun kamu kekurangan dana, ngomong sama pemimpin wilayah ataupun sama leaders. Ya, ayo supaya kau punya. Kau dengar Tuhan suruh kamu ngapain. Nah, lalu pengurapan adalah ini, covering ilahi. Ini keren banget. Tudung perlindungan, tanda Tuhan atas hidupmu. Terus kalimatnya gini, sehingga waktu kamu bergerak menjalankan mandat Tuhan, tanda ini menjadi peringatan di alam roh. Yang dampaknya pasti dalam fisik, bahwa gini, tidak ada satu kuasa dan otoritas lain apapun yang boleh mengganggu hidupmu untuk melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan kepadamu. Bayangkan itu. Kalau kau punya mandatnya Tuhan, kau berhenti dengan semua ini, kau selesaikan perkara-perkara, kau bayar harganya untuk pengurapan Tuhan, boleh mengalir dalam hidupmu. Bayangkan ini, kehidupanmu, hidupmu di alam roh ada satu tanda di mana gini, tidak ada satu kuasa atau otoritas lain di luar kuasa dan otoritas Tuhan yang boleh menyentuh hidup kamu. Sehingga gini, apa yang kau takutkan waktu kau hidup dengan Tuhan? Kalau masih banyak ketakutanmu hari ini, mungkin pengurapan itu belum bekerja di dalammu. Kenapa? Ada perkara-perkara yang belum kau korbankan, ada hidup yang belum kau sanctified buat Tuhan, ada ketaatan yang belum kau eksekusi sampai hari ini. Pulang dan jangan jadi sama lagi. Kau dengar firman-Nya, kau dengar tegurannya, kau dengar apa yang Tuhan suruhkan untuk kau kerjakan hari ini, lakukan. Supaya apa? Supaya kau alami pengurapan kasih, kuasa, otoritas sebesar apa yang harusnya diaktifasi dalam setiap kita. Kenapa? Karena kau punya yang namanya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sembah Tuhan.